Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alivia Salsabila. Saya dari kelas C2. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya yang berjudul Pengajaran Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Berikut adalah dosen pengampu saya beserta para asistennya. Subtopik yang akan saya bahas pada kesempatan presentasi kali ini ada 3 subtopik. Yang pertama, penghafalan Al-Quran pada masa Nabi. Yang kedua, penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Dan yang ketiga, pembelajaran Al-Quran pada periode Mekah dan Madinah. Topik yang pertama, yakni penghafalan Al-Quran pada masa Nabi. Pada saat itu, cara yang diajarkan Malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW yaitu dengan cara Iqra, yang artinya membaca dengan penuh makna. Membaca dengan penuh makna ini maksudnya adalah Al-Quran tidak hanya dibaca saja di dalam lisan, namun juga dipahami maknanya di dalam hati. Dalam pengajaran Al-Quran, Nabi mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Al-Qiyamah ayat 16-19. لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. Ayat di atas menjelaskan tentang larangan Allah kepada Nabi Muhammad untuk tidak tergesa-gesa menirukan bacaan Jibril, kalimat demi kalimat sebelum Jibril selesai membacanya, dengan tujuan agar Nabi Muhammad dapat menghafal dan memahami betul ayat yang diturunkan itu. Topik yang kedua, yakni penulisan Al-Quran pada masa Nabi. Ada 4 khalifah pertama yang ditunjuk Nabi untuk menuliskan wahyu, yaitu yang pertama Ubay bin Ka'ab, yang kedua Zaid bin Sabit, yang ketiga Abdullah bin Mas'ud, dan yang keempat Abu Musa al-Asy'ari. Sebab-sebab penulisan Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. Yang artinya, sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan pasti kami pula yang memeliharanya. Sebab yang pertama adalah membantu dan mendukung terpeliharanya Al-Quran. Sebab yang kedua, tugas Nabi adalah menyampaikan wahyu. Dan sebab yang ketiga, tulisan dapat mendukung hafalan umat. Media penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad SAW. Yang pertama ada Ar-Riqa, yaitu lembaran kulit kayu. Yang kedua, Al-Aqtaf, yaitu tulang keledai atau kambing yang sudah kering. Yang ketiga, Al-Usub, yaitu pelepah kurma. Yang keempat, Al-Liqaf, yaitu lempengan-lempengan. Dan yang terakhir, Al-Autab, yang artinya pelana kuda. Berikut adalah beberapa contoh media penulisan Al-Quran pada masa Nabi Muhammad. Yang pertama, Al-Usub, yang artinya pelepah kurma. Yang kedua, Al-Aqtaf, yang artinya tulang hewan. Dan yang ketiga, Ar-Riqa, yang artinya kulit kayu. Aturan-aturan penulisan Al-Quran pada masa Nabi, yaitu ada 4. Yang pertama, dilarang menulis catatan selain Al-Quran. Yang kedua, hadis ditulis di benda yang berbeda. Dan yang ketiga, naskah diletakkan di rumah Rasulullah. Dan yang terakhir, tidak diperkenankan membawa naskah ke luar negeri yang tidak simpatik dengan Islam. Topik yang ketiga, yakni pembelajaran Al-Quran pada periode Mekah dan Madinah. Dakwah periode Mekah. Dakwah periode Mekah ada 3. Yang pertama, tertutup, yaitu dengan cara sembunyi-sembunyi. Yang kedua, terbuka dengan membangun pengajaran klasik di rumah Arkam.
Dan yang ketiga, privat Al-Quran yang dilakukan sahabat dari rumah ke rumah. Pembelajaran periode Madinah. Kali pertama yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid, yaitu Masjid Quba sebagai pusat pendidikan di Madinah. Seiring berjalannya waktu, terdapat tempat-tempat pendidikan di Madinah, yaitu ada Sufa, Dar Al-Qura, Kutab, masjid, dan rumah para sahabat. Dar Al-Qura merupakan asrama bagi para qori, tempat belajar dan tempat tinggal. Sufa yaitu pemondokan bagi muhajirin miskin yang tidak punya rumah. Kutab yaitu pendidikan tulis-menulis dikhususkan bagi anak-anak. Masjid sebagai lembaga pendidikan dan rumah sahabat sebagai tempat belajar mengajar meskipun tidak rutin. Kesimpulan dari pemaparan di atas adalah pengajaran Nabi tidak lain mengikuti pengajaran Malaikat Jibril yaitu dengan cara Iqra. Wahyu Al-Quran ditulis di batu, kulit, kayu, dan lain-lain. Pengumpulan dan pemeliharaan Al-Quran terdapat dua makna, yaitu hifzuhu, yang artinya menghafalkannya dalam hati, dan yang kedua kitabatuhu kullihi, yang artinya penulisan Al-Quran. Nabi berusaha untuk menjaga kemurnian Al-Quran sehingga menyampaikan kepada sahabatnya dengan sempurna. Sufa dan tempat lainnya menjadi pusat pendidikan Al-Quran. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.